Ini saya akan membahas materi mengenai transformasi geometri. Nah, untuk tahu lebih lanjut apa itu transformasi geometri, simak ya video kita kali ini. Semangat. Oke, di sini transformasi geometri ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, translasi, kedua, refleksi atau pencerminan, yang ketiga, dilatasi perkalian, yang empat, rotasi atau perputaran. Apa aja sih maksudnya? Translasi, refleksi, dilatasi, rotasi. Oke, kita lihat. Nah, untuk translasi ini contohnya seperti ini ya, atau pergeseran nih. Oke, jadi ada sebuah benda kemudian punya titik tertentu dan digeser. Nah, inilah bayangan dari benda itu gitu, makanya disebut translasi atau pergeseran. Oke, berikutnya refleksi atau pencerminan. Nah, misalnya benda aslinya yang di kanan atau yang di kiri, maka ketika dicerminkan dia akan memantul. Nah, benda berikutnya itu atau bayangannya itu akan menjadi kebalikannya sesuai seperti cermin gitu. Oke. Nah, sedangkan dilatasi atau perkalian jadi seperti memperbesar ukuran sebuah benda gitu kan ya. Kalau di matematika ini, kalau ini kan ilustrasinya bendanya gambar gitu ya. Kalau di matematika ini yang akan kita iniin dari rotasi, translasi, refleksi, dan yang terakhir rotasi ya, dilatasi, rotasi gitu kan. Nah, itu adalah titik dan kurva itu. Nah, yang terakhir ini rotasi. Jadi misalnya posisi pertama di sini, kemudian dirotasi berapa derajat nih? Lihat garis merah, lihat garis biru, beda ya. Garis merah ini adalah titik yang sebelah sini nih, titik yang paling kiri dari foto. Nah, kemudian digeser berapa derajat? Misalnya kita 50 derajat. Nah, berarti atau 60 derajat. Maka dia akan bergeser kemari kan garisnya. Nah, diperpanjang dengan panjang yang sama. Nah, inilah titiknya. Yang sebelah kanannya juga sama seperti itu, digeser dengan ukuran yang sama, maka inilah titiknya. Yang bawahnya juga gitu sama, kayak gitu. Jadi ya rotasinya. Nah, 4 hal ini akan kita pelajari itu adalah titik dan kurva ya. Di matematika tuh titik dan kurva. Jadi titiknya digeser, titiknya dicerminin, titiknya dikaliin, dan titiknya diputer-puter gitu. Kurva juga seperti itu. Oke, next. Oke, kata-kata motivasi. Penundaanmu akan amal kebajikan untuk menanti kesempatan yang lebih luang merupakan tanda kebodohan diri. Itu perkataan dari Ibnu Athaillah. Jadi maksudnya, kalau kamu punya kesempatan untuk belajar sekarang, kenapa harus nunda-nunda nanti? Nunggu nanti punya waktu luang, belajar aja sekarang. Karena kalau menunda-nunda itu adalah tanda kebodohan diri, gitu loh. Oke, pertama kita bahas translasi dulu ya. Mungkin untuk video kali ini kita akan fokus ke translasi dulu. Sip. Nah, kita bahas dari translasi titik ya. Oke, sebuah titik P X, Y ditranslasikan sejauh A satuan sepanjang sumbu X dan Y satuan sepanjang sumbu Y, maka diperoleh titik P aksen. P aksen itu adalah bayangan dari P ya, X aksen, Y aksen. Nah, ini kan belum kebayang nih kayak gimana sih maksudnya. Oke, kita gambarin dulu nih. Ini ada sumbu X ya, di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y, bidang kartesius tuh. Nah, kemudian titik P. Nah, ini untuk sumbu X ya. Oke, kelihatan gak ya? Nih, kita geser biar kelihatan. Sip. Nah, itu sumbu X, kelihatan ya. Nah, kemudian kirinya itu sumbu Y ya. Nah, setelah itu itu yang disebut dengan titik P ya. Titik P itu yang merah itu X, Y. Kemudian digeser translasi sejauh apa? Sejauh A ya kan. Jadi bayangannya tuh sejauh A. Nah, ini ke kanan A tuh. Kemudian Y ya kan. Ke atas itu B, sejauh B. Nah, itu gambarnya kayak gitu. Nah, itu A, itu B ya kan. Nah, jadilah T-nya itu atau translasinya adalah A B ya kan. Jadi dia bentuknya kayak matriks itu, ke atas bawah A B. Nah, maka bayangannya P aksen Y aksen ya kan, P X aksen Y aksen gitu kan. Bayangannya apa hasilnya? Hasilnya adalah berarti kan titiknya nambah ya. Dari sini X-nya terus nambah ke sini sebanyak A.
Y juga gitu, dari sini Y-nya nambah sejauh B, maka dia tinggal dijumlahkan. Maka ya kan tuh ya, nah, X aksen, Y aksen. Nah, maka hasil P aksennya adalah X tambah A, Y tambah B gitu. Jadi cukup ditambahin aja dengan titik translasinya itu. Nah, komponen untuk translasinya tadi itu dituliskan tadi ya, A, B kayak gitu. Oke, wow, contoh soal. Jadi ini kita lihat contoh soalnya seperti apa nih. Oke ya, contoh soalnya satu dulu. Oke, kita lihat titik 3,4 ditranslasi oleh T-1,2. Oke, kalau tadi kalian nyimak ya, di sini P-nya adalah 3,4 ya kan. Kemudian ada T ya kan. Ini min 1,2 bukan 1,2 ya, min 1,2 ke bawah. Nah, ini kan tadi XY ya enggak? Yang ini adalah AB. Maka P aksennya itu adalah, nah tadi kan X tambah A gitu kan, koma Y tambah B. Ya berarti P aksen sama dengan 3 ditambah min 1, 4 ditambah 2. 3 ditambah min 1 berarti 3 kurang 1, yaitu 2 ya kan. Kemudian 4 tambah 2 jadinya 6. Itu mudah kan? Easy ya, mudah. Oke, semoga kalian paham. Oke, berikutnya contoh kedua ya. Kita simak nih, contoh kedua kayak gimana. Titik AB ditranslasi oleh T 3,4 menghasilkan peta 4,7. Maka nilai A tambah B adalah, oke kita lihat. Ada optionnya A, B, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita hitung dulu ya. Jadi kalau di soal ini nih, justru titik P-nya masih belum diketahui. Kata dia peta-peta itu artinya bayangan ya, peta itu bayangan. Jadi titik P itu adalah AB. Oke. Kemudian ditranslasi terhadap T 34 menghasilkan ya kan, petanya atau P aksennya itu adalah 47. Nah, kalau berdasarkan tadi ya kan perhitungannya itu adalah P ditambah T itu menghasilkan bayangan gitu kan, dimana AB ditambah 34 gitu kan sama dengan 47. Nah seperti itu. Nah sedangkan kita kan butuhnya AB nih, maka si T ini harus pindah ruas, maka AB sama dengan 47 dikurang, karena ini plus pindah min 34. Nah, maka AB nya 4 kurang 3 1, 7 kurang 4 3, A nya 1 ya kan, A1 B 3. Nah nilai A tambah B sama dengan 1 tambah 3 yaitu 4. Jawabannya adalah A. Oke, semoga paham ya. Semoga tidak kecepatan juga, jelas ya. Kurang lebihnya mohon maaf.